kita ngobrol-ngobrol dengan Romo Purwono, ya, teman lama sampai sekarang masih teman. Kita ngobrol sedikit tentang kawinan, karena banyak teman-teman muda mungkin lama nggak ke gereja, lama nggak dengerin obrolan tentang katekese, lama nggak ikut pertemuan-pertemuan, jadinya mungkin lupa. Nah, saya mau ngajak teman-teman biar ingat sedikit-sedikit. Nanti Romo Purwono mau berbagi sedikit tentang beberapa pertanyaan yang pernah dilemparkan ke saya. Nah, yang pertama, Romo tolong kasih gambaran, karena sekarang itu kan hidup perkawinan itu piye ya? Mungkin banyak anak-anak muda gak dapat pendampingan di gereja secara khusus. Nah, mungkin Romo bisa kasih gambaran hidup berkeluarga Katolik itu sebenarnya hidup berkeluarga yang seperti apa yang diharapkan oleh gereja, diharapkan oleh Tuhan Yesus kita bangun kalau kita menikah gitu loh. Nah, hidup keluarga Katolik itu seperti apa gitu kan? Oke, pertanyaan menarik. Menurut saya memang harus dibedakan antara yang namanya perkawinan dan keluarga. Karena ini sesuatu yang sangat berbeda. Keluarga itu jauh lebih luas daripada perkawinan. Artinya bahwa untuk bisa memasuki sebuah keluarga itu pertama-tama kan harus ada perkawinan dulu. Jadi ingat ya, kita ngomongin keluarga itu pertama-tama harus ada perkawinannya dulu. Nah, ini penting gitu. Intinya perkawinan gitu. Nah, betul. Jadi melalui perkawinan inilah lalu terbentuklah sebuah keluarga. Nah, kalau kita mau kembali kepada apa yang dipikirkan, apa yang dimasukkan gereja berkenaan dengan perkawinan maupun keluarga Katolik, maka pertama-tama kita bisa melihat bahwa dalam perkawinan itu terjadi sebuah perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk persekutuan hidup dalam suka dan duka seluruh hidup. Sebentar. Itu apa tadi itu? Ada perjanjian. Ya. Terus habis perjanjian antara pria dan wanita. Nah, jadi yang nikah harus laki-laki dan perempuan ya. Itulah perkawinan Katolik ya. Betul. Jadi keluarga itu kalau misalnya saya kumpul dengan paman saya ya keluarga, tapi itu bukan keluarga yang dimaksud ini ya. Betul, ini karena perkawinan dulu kita bahas tentang perkawinan. Harus laki dan perempuan. Jadi perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Dan kebersamaan ini dimaksudkan untuk kebahagiaan suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu, dan juga untuk memperoleh keturunan. Nah, itulah arti perkawinan menurut gereja Katolik. Nah, lalu kalau kita kembali kepada yang namanya keluarga, apa sih yang dipikirkan oleh gereja berkenaan dengan keluarga, lalu juga tidak lepas dari pemahaman itu. Jadi ketika orang atau laki-laki dan perempuan itu berkomitmen untuk hidup bersama ya, membentuk persekutuan hidup dalam suka dan duka seluruh hidup, maka ini lalu punya konsekuensi bahwa di dalam keluarga lalu yang dibangun adalah bagaimana mengupayakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Jadi yang bahagia harus dua belah pihak ya? Betul. Kalau hanya mertuanya saja? Nah, ya itu tidak, karena tidak bisa ya? Jadi kebahagiaan pasangan kalau kita kembali kepada arti perkawinan. Jadi masing-masing berjuang memberikan diri supaya terciptalah sebuah keluarga yang bahagia. Jadi kan ada kadang ya, demi kebahagiaanmu aku rela melakukan ini. Nah, sementara dirinya nggak bahagia, itu termasuk syarat perkawinan nggak itu, Romo? Kan kadang ada gitu, ya wes lah supaya kamu bahagia aku ikuti aja mau kamu. Dan dia nggak bahagia sebenarnya gitu. Iya, lalu tujuan perkawinan tidak tercapai karena yang dimaksud kebahagiaan adalah ya kedua-duanya harus menikmati kebahagiaan itu. Jangan sampai lalu yang satu berjuang mati-matian untuk kebahagiaan pasangannya, sementara pasangannya tidak peduli terhadap pasangannya yang berjuang. Dua-duanya harus bahagia. Paling nggak berjuang bersama ya. Berjuang bersama. Apapun hasilnya itu sudah di luar kendali kita terhadap hasil dari perjuangan kita itu. Karena memang dalam keluarga kadang-kadang terjadi oh ya kok ada kesulitan-kesulitan yang akhirnya juga membuat keluarga itu tidak bahagia. Nah, baru habis perkawinan masuklah ke dalam namanya hidup berkeluarga. Nah, setelah menikah atau berkawin baru masuklah ke hidup berkeluarga. Ya, lalu kan nanti terus kemudian muncul anak, kemudian ada mertua, pokoknya hidup ya keluarga itu kan
kalau saya menikah dengan seseorang itu kan tidak hanya dengan orang itu, tetapi juga lalu oh ya dia punya bapak ibu, dia punya meskipun itu dalam arti apa ya, perkawinan ya bukan itu, tetapi bahwa itu termasuk keluarga yang bisa membantu mencapai tujuan kebahagiaan itu menurut saya. Jadi keluarga Katolik itu misalnya ada yang menikah terus nggak punya anak, itu masih bisa disebut keluarga nggak Romo? Ya bisa, karena ya itu tadi bahwa untuk masuk keluarga itu adalah adanya sebuah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk membantu persekutuan hidup dalam suka dan duka untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Jadi tanpa memiliki anak pun itu ya kadang-kadang kan kita melihat ya banyak keluarga-keluarga Katolik yang setelah sekian tahun itu juga tidak memiliki anak. Lalu kalau kebahagiaan itu diukur dari punya anak, lalu kasihan mereka yang tidak punya anak, padahal tujuan utama dari perkawinan itu adalah kebahagiaan suami istri. Nah, tetapi juga tidak boleh bahwa pasangan-pasangan ini saya mau menikah tetapi saya tidak mau punya anak, itu namanya mengeksklusikan. Tujuan perkawinan juga salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Tetapi kalau keturunan itu tidak tercapai, ya yang paling pokok itu adalah kebahagiaan suami istri. Kan memang kadang ada pasangan ya, kamu nggak bisa membahagiakan aku dengan tidak memberi anak. Nah, jadi ada yang melihat kebahagiaannya diukur dengan kalau punya anak. Itu kan berarti secara pandangan gereja kebahagiaan itu tidak sama dengan punya anak sebenarnya ya kan? Betul. Jadi kan keluarga Katolik itu tidak sama dengan keluarga yang punya anak. Nah, ini kan sering muncul itu Rom. Kadang ada yang akhirnya ditinggalkan pasangannya karena tidak ada keturunan tadi itu. Nah, gini juga ketika mau menikah kadang-kadang kan juga ditanya apakah nanti mau punya anak atau tidak. Nah, kalau sejak awal sudah menolak tidak mau punya anak, ini lalu juga nanti tidak membuat perkawinan itu sah gitu, karena berarti mengeksklusikan salah satu tujuan perkawinan. Tidak terbuka terhadap yang namanya keturunan. Keturunan itu kan dari Tuhan. Jadi kalau kita memiliki keterbukaan, ya itu yang dituntut. Tetapi kalau seandainya dengan keterbukaan itu toh akhirnya Tuhan tidak memberikan keturunan kepada kita, ya bukan berarti lalu kita waduh ini nggak benar, ini nggak perkawinan nggak beres. Nah sama juga itu kadang ada yang menikah dengan syarat-syarat kamu sudah bekerja, kamu sudah ini, sudah punya itu, supaya menjamin bahwa nanti kita bisa hidup bahagia. Itu salah nggak sih Romo? Kayak gitu tuh? Maksudnya? Kan misalnya ada pasangan, saya mau nikah sama kamu nanti setelah ini loh, tapi syarat-syaratnya kamu harus sudah mapan, sudah punya penghasilan, saya nggak mau nanti hidup dengan orang yang tidak jelas gitu. Nah itu kan sebenarnya menyangkut persiapan perkawinan ya. Tidak mungkin orang itu menikah lalu hanya asal bermodalkan cinta tanpa perhitungan. Jadi yang namanya hidup berkeluarga itu butuh sebuah persiapan, dan salah satu persiapannya tidak lain adalah pertama-tama ya memahami arti hidup berkeluarga itu. Lalu kalau sudah tahu bahwa hidup berkeluarga itu adalah upaya untuk membangun kebersamaan dalam suka duka seluruh hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan pasangan, lalu itu kan bisa dicapai dengan cara ya kalau ekonominya baik, penghasilannya ada, terus apalagi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan bagian yang menunjang kebahagiaan itu. Nah, kalau itu sarana yang menunjang, tidak sama dengan persyaratan ya. Ya betul, sarana-sarana yang menunjang itu kan perlu dipikirkan sejak awal. Nah, kalau menikah tanpa punya apa-apa, lalu ya bisa dibayangkan masalah itu akan muncul. Pertengkaran sehari-hari karena alasan ekonomi. Oh, kamu nganggur, nggak cari duit. Iya, perut lapar. Terus mau sekolah nggak bisa anaknya kalau dikasih omongan gitu. Jadi tadi itu kita sudah ngerti ya bahwa sebuah keluarga Katolik itu diawali dengan sebuah pernikahan. Kemudian pernikahan itu mengantar pada hidup keluarga, dan di dalam keluarga itu ada pasangan yang harus saling membahagiakan. Harus itu ya Romo ya? Iya betul. Jadi pemberian diri secara total ketika orang sudah menikah itu sangat penting kunci. Karena tanpa pemberian diri yang total ya lalu itu tadi kebahagiaan mungkin akan sulit tercapai. Dan pemberian diri itu kan lalu juga pokoknya saya harus berjuang bagaimana supaya pasangan dan diriku juga bahagia. Mungkin bagus juga ya Romo. Jadi sebelum menikah itu pasangan ngobrolin apa kriteria kebahagiaan mereka ya, mungkin supaya sama konsepnya ya kan. Kadang ada pasangan
kebahagiaan nggak abstrak, nggak jelas. Mungkin kebahagiaan itu harus ada kesepakatan juga ya. Ya betul. Maka ketika masa pacaran lah, saling mengenal itu memang harus dibicarakan hal-hal kayak gitu. Apa sih yang kamu pikirkan tentang hidup keluarga yang bahagia, kebahagiaan yang kamu pikirkan itu seperti apa? Lalu dari situ kita mencoba untuk bertukar pikiran. Oh, kalau menurut aku kebahagiaan itu kalau kita sudah punya rumah, punya ini. Oh, kalau aku sih kebahagiaan itu kalau kamu selalu perhatian. Nah, itu kan lalu bagaimana dua pandangan menyamakan terus itu di kesepakatan tadi kan perjanjian itu disepakati. Kadang ada yang juga gini, saya pengen punya keluarga seperti keluarga itu. Itu dikatakan pada pasangannya gitu. Itu keliru nggak, Romo? Maksudnya misalnya seperti ya, keluarga lain kayaknya itu bisa jadi panutan. Terus saya pengen bangun keluarga seperti keluarga itu gitu kepada. Iya, kita kan yang namanya membangun hidup berkeluarga itu kan juga apa ya? Kita bolehlah mencontoh yang menjadikan orang lain itu model. Itu boleh saja asal lalu tidak jatuh kepada sikap membandingkan. Nah, kalau membandingkan lalu wah keluarga itu seperti itu, kita nggak bisa lah, lalu terjadi pertengkaran. Nah, keluarga sana dikasih anak 5, kita dikasih anak 2, jadi nggak sempurna nanti. Tetap ada perbedaan dan keunikan ya setiap keluarga itu. Jangan hanya melihat keluarga orang lain itu berdasarkan apa yang nampak gitu, tapi ya mungkin bisa belajar dari bagaimana mereka saling setia, bagaimana mereka saling bahagia. Itu bisa ditelusuri mengapa sih, apa kuncinya, itu bisa belajar dari situ. Tapi kalau yang dilihat hanya penampilannya, kayak kelihatan kemana-mana pakai mobil, waduh seperti itu jatuhnya nanti akan membandingkan. Ya, itu jadi catatan ya supaya nanti kita itu nggak sibuk membandingkan tapi lupa membangun kebahagiaan bersama. Contoh. Kalau dulu saya pernah bilang, dulu waktu pacaran pengennya apa? Ya hidup bersama. Kalau udah hidup bersama pengennya apa? Bingung kadang. Gitu. Jadi tadi itu ya teman-teman, kebahagiaan itu setiap keluarga berbeda-beda dan itu perlu dibicarakan bersama. Persiapan pernikahan itu antara lain kita perlu ada momen di mana pasangan-pasangan itu membicarakan dan merencanakan gitu ya. Iya betul. Karena gini, dalam masa pengenalan atau masa pacaran itu tidak cukuplah kita hanya mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan, wah aku cinta kamu dan seterusnya, lalu lupa bahwa cinta juga membutuhkan pemikiran ke depan kita mau apa gitu. Kalau akhirnya ketika saling mengenal itu sampai kepada pemikiran, ke depan kita ingin ini, kita ingin membangun ini, tahap demi tahap mari kita upayakan. Nah, itu saya kira persiapan yang menurut saya sangat baik. Jadi kalau pacaran ya jangan hanya makan-makan saja, tapi waktu makan ya ngobrol. Betul, saling mengungkapkan apa yang diinginkan kalau nanti itu berkeluarga kan. Jadi pertama-tama memang mengenal dulu, yang namanya pacaran mengenal pribadi, apakah cocok atau tidak. Gitu. Misalnya sudah 7 tahun ternyata nggak gadok dan susah ketemu titik kesatuannya ya nggak usah malu mengatakan nggak bisa ya mungkin ya. Atau gimana itu kalau gitu? Nah menurut saya kan gini, panggilan hidup keluarga itu kan panggilan panggilan gitu loh. Artinya yang namanya panggilan itu kan dalam hidup ini macam-macam. Ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, ada yang dipanggil untuk seperti kita menjadi imam. Ada yang dipanggil ternyata tidak berkeluarga, itu juga sebuah kenyataan sekarang. Maka lalu kalau kita bicara tentang misalnya sudah pacaran sekian lama kok akhirnya tidak menemukan titik temu untuk membangun berkeluarga, lagi-lagi memang harus berpikir, merenungkan kembali apa sih panggilan hidupku. Kok setiap kali membangun relasi dengan seseorang selalu gagal. Apakah ini jalan hidupku itu loh? Jangan dipaksakan ya kalau misalnya kan banyak yang waduh udah lama nih, udahlah daripada kita udah ditanyain banyak keluarga, banyak nggak berani buat bilang kayaknya ini bukan jalan kita gitu. Mengorbankan banyak hal itu. Betul. Malah nggak bahagia nanti itu ya. Tujuannya kan saling membahagiakan, kalau gitu kan nggak terjadi. Berarti untuk teman-teman muda, teman-teman Katolik, kira-kira langkah-langkah persiapan apa yang menurut Romo itu diperlukan selain tadi kita banyak berbicara bersama, punya waktu untuk mengenal, mempersiapkan ya sarana-sarana tadi ya. Kalau kita melihat ya persiapan orang yang mau menikah itu kan kadang-kadang kita mendengar
orang harus mengadakan kursus perkawinan, orang harus melengkapi dokumen-dokumen ini itu dan seterusnya. Itu mudah lah dicapai ya, mudah dicapai karena kita datang ke paroki, menemui pastor, lalu memenuhi syarat-syarat itu, ikut kursus, itu sudah beres lah, itu bisa dijalankan dengan sangat baik. Tetapi menurut saya itu saja tidak cukup untuk membangun hidup berkeluarga. Yang langkah pertama adalah memang kalau mau berkeluarga yang menemukan pasangan yang pas gitu loh, yang pas dalam arti memang ini loh orang yang memang memiliki visi yang sama dengan saya untuk hidup berkeluarga. Saya memiliki kecocokan, saya memiliki kenyamanan, dan saya yakin bahwa dengan orang ini saya bisa membangun hidup berkeluarga seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang sudah menemukan pasangan yang seperti itu, ya kita tidak boleh menjalani relasi itu hanya mengalir begitu saja, mestinya juga diisi dengan pemahaman-pemahaman hidup berkeluarga. Kan ada banyak sekali mungkin pengetahuan atau katekese tentang hidup berkeluarga, atau mungkin diskusi dengan teman-teman yang sudah berkeluarga. Jadi kita mencoba untuk menimba banyak pengetahuan dari mereka, dari orang-orang lain tentang hidup berkeluarga itu. Nah, saya kira ini persiapan-persiapan yang menurut saya tidak cukup kalau hanya itu kita temukan di dalam kursus persiapan perkawinan yang gini. Dan juga secara teknis ya, mungkin persiapan ekonomi segala macam menurut saya sih. Jadi kalau ngomongin tentang persiapan perkawinan itu tidak sama dengan 3 bulan sebelum menikah, kan itu orang cari kuper terus kemudian minta ini kelompok kur. Cari Romo, itu tuh persiapan akhir lah itu ya. Tapi tadi Romo Purwono bilang ya punya pasangan, terus habis itu mencoba menyelami, bahkan belajar dari banyak orang supaya punya pemahaman yang tepat dan berjalannya bersama itu bisa enak gitu. Jadi yang 3 bulan itu persiapan akhir. Kadang kan dikacaukan di situ Romo. Baru muncul persiapan terakhir. Itu persiapan terakhir itu gampang lah itulah sebenarnya. Yang paling penting itu sebelum itu dan nanti menjalani setelah perkawinan tadi itu. Nah, saya dengar Romo, orang Katolik itu harus nikah sama orang Katolik atau sebenarnya gimana itu? Kan ada yang bilang pokoknya harus sama Katolik. Kalau gereja sendiri mengharapkan kita gimana sih Romo? Iya, kalau kita sebagai sebagai gereja Katolik ya pada umumnya tentu mengharapkan bahwa kita itu atau orang umat Katolik itu menikah secara Katolik, itu idealnya. Karena apa? Ya karena orang Katolik ya mesti menikah dengan orang Katolik. Nikah dengan orang Katolik. Iya, dan tetapi seperti tadi saya katakan bahwa hidup berkeluarga itu adalah panggilan. Kalau hidup berkeluarga itu adalah panggilan, maka menikah dengan siapa itu juga sebuah panggilan. Nah, kalau begini, kadang-kadang kita tuh dihadapkan kepada sebuah kenyataan yang tidak mudah untuk mencapai yang ideal. Jadi saya harus menikah dengan orang Katolik. Gereja pasti mengajarkan itu, kita harus menikah dengan Katolik. Tapi dalam kenyataan kita berhadapan dengan situasi di mana itu tidak mungkin dicapai. Misalnya karena saya tinggal di sebuah wilayah di mana memang tidak ada orang Katolik. Saya sendiri orang Katolik. Dan kebetulan saya menemukan orang yang tepat dengan hati saya, yang cocok untuk membangun hidup berkeluarga, tetapi tidak sekeyakinan dengan saya. Apakah kita akan berhenti dan tidak menikah gara-gara itu? Kalau memang panggilan saya adalah untuk berkeluarga. Nah, maka saya juga bisa mengatakan bahwa kenyataan di lapangan, di dalam situasi konkret itu kita akan menemukan kenyataan di mana memang jodoh kita bukan orang yang Katolik. Nah, kalau ini terjadi lalu bagaimana? Karena tidak Katolik ya sudah, jangan menikah. Nah, itu kadang salah mengerti gitu loh Romo. Ya, banyak orang yang juga berpikiran pokoknya kalau tidak dengan orang Katolik tidak. Ya, kalau itu bisa dicapai sangat syukur bagus. padalah ya. Karena kalau kita seiman, Katolik itu kan mudah karena
paham kita tentang iman, kita bisa bekerja bareng secara Katolik. Bahkan ketika kita menikah pun janjinya kan mau mendidik anak secara Katolik. Itu lebih mudah lagi mengurusin anaknya. Kalau sama-sama Katolik itu luar biasa mudahnya dilancarkan. Tetapi kalau toh akhirnya kita menemukan jodoh yang bukan Katolik, ya bukan berarti kita tidak bisa menikah. Kan orang bisa menikah dengan orang yang non Katolik itu kan ada syarat-syaratnya. Misalnya membutuhkan dispensasi kalau itu beda agama, membutuhkan izin kalau itu beda gereja. Nah, saya kira syarat-syarat itu dipenuhi, perkawinan itu tetap perkawinan Katolik. Jangan berpikir bahwa kalau saya menikah dengan orang yang bukan Katolik di gereja Katolik, lalu jangan-jangan saya nanti tidak menjadi Katolik. Tidak, kan kebanyakan orang berpikir begitu. Kalau jodoh saya bukan orang Katolik, berarti saya tidak Katolik lagi. Jadi menikah itu bisa dengan orang bukan seiman ya, dan itu tidak berdosa ya. Nah, soal dosa itu urusan Tuhan. Nah, jadi kadang gini Romo, ada orang tua yang waduh nanti dosa, terus ada juga orang yang ilfil kemudian segala macam itu. Ya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu berdosa atau tidak. Yang pasti gereja membuka kemungkinan untuk orang menikah dengan non Katolik ya. Nah, kalau gereja tidak memberikan dispensasi, kalau gereja memberikan dispensasi, artinya gereja kan memberikan kemungkinan untuk itu. Jadi kita nggak buta ya, bahwa kenyataannya memang kita panggilan berkeluarga itu dapatnya bukan hanya satu iman gitu. Nah, siapa tahu justru dengan perkawinan beda agama atau beda gereja itu kita justru bisa menggarami, lalu nanti siapa tahu juga dengan kesaksian hidup kita yang baik, pasangan kita juga lalu tertarik mengikuti kita. Itu kan sungguh sebuah evangelisasi yang nyata itu kan. Jadi nggak muluk-muluk, mulai dari keluarga kecil kita melakukan penginjilan tadi gitu. Ya.